Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bela negara. Halo calon nurse muda, bertemu kembali dengan saya Riko Dharmareja dalam pembelajaran bauran keperawatan kritis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai topik implementasi keperawatan berupa prosedur atau algoritma bantuan hidup lanjut cardiac arrest pada pasien kritis dan pengenalan defibrilasi. Dengan capaian topik kali ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan tindakan keperawatan bantuan hidup lanjut berdasarkan standar operasional prosedur pada kasus kritis. Pada video sebelumnya, sudah dibahas terdapat dua kelompok besar dengan 4 gambaran elektrokardiogram letal atau EKG yang mengancam nyawa. Apakah nurse masih ingat? Ya, benar sekali, ada gambaran EKG letal pada kelompok unshockable rhythm yang meliputi asystole dan juga PEA, serta kelompok shockable rhythm yang meliputi ventricle tachycardy tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Dari keempat gambar tersebut, secara klinis kondisi pasien menunjukkan henti jantung dan juga henti nafas. Sehingga perlu dilakukan tata laksana pemberian bantuan hidup berupa cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Dan nurse tentu sudah tidak asing dengan kata-kata CPR, bukan? Pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ataupun kesehatan matra tentu telah dibahas mengenai bagaimana prosedur CPR pada kondisi prehospital dengan pendekatan bantuan hidup dasar. Saat ini, pada mata kuliah keperawatan kritis, kita akan coba diskusikan sedikit lebih dalam ke arah bantuan hidup lanjut yang berhubungan dengan algoritma CPR yang dilengkapi dengan pembahasan pemberian teori, terapi obat-obatan, serta tindakan defibrilasi atau kejut jantung. Mari kita review sedikit mengenai rantai keselamatan atau chain of survival pada korban cardiac arrest. Berdasarkan update yang ditemukan atau yang dikemukakan oleh American Heart Association atau AHA tahun 2020, terdapat 6 rangkai keselamatan hidup yang perlu dilakukan pada 2 setting kejadian. Setting pertama adalah setting intra-hospital cardiac arrest atau IHCA, dan setting kedua adalah setting out-hospital cardiac arrest atau OHCA. Pada setting OHCA, penolong harus dapat segera mengaktifkan sistem emergency, melakukan CPR, memberikan kejut jantung menggunakan AED, membawa pasien ke fasilitas kesehatan, memberikan pelayanan pasca cardiac arrest hingga perawatan pemulihan. Sedangkan pada setting IHCA, penolong dalam hal ini perawat harus dapat mengidentifikasi atau mengenali tanda-tanda gejala dari kecenderungan pasien mengalami cardiac arrest pada pasien. Dilanjutkan dengan mengaktifkan sistem emergency, melakukan defibrilasi, memberikan pelayanan pasca cardiac arrest, serta perawatan pemulihan sebagai rangkaian keberhasilan tindakan. Berikut ditampilkan algoritma cardiac arrest pada pasien dewasa secara lengkap, mulai dari kapan harus melakukan CPR, pemberian kejut jantung, terapi obat, hingga intervensi penunjang lainnya. Seperti yang Anda lihat, tata laksana pada pasien dengan gambaran EKG letal pada kelompok shockable dengan gambaran unshockable terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada pemberian kejut jantung juga terapi obat yang diberikan. Untuk mempermudah nurse muda memahami skema ini, saya buatkan simpulan dalam bentuk tabel. Tabel berikut menunjukkan pada prinsipnya pasien dengan shockable rhythm perlu diberikan tindakan kejut jantung, CPR, dan pemberian terapi obat. Sedangkan pasien dengan gambaran unshockable rhythm hanya perlu diberikan CPR dan terapi obat. Nurse muda dapat melihat pada pasien shockable yang tentunya diberikan kejut jantung akan diiringi dengan CPR. Dan pemberian obat-obatan yang diberikan seseorang bergantian antara epinephrine dengan obat antiaritmia seperti amiodaron ataupun tanpa pemberian obat. Sedangkan pada pasien dengan gambaran jantung unshockable hanya diberikan CPR dan pemberian terapi obat berupa epinephrine. Setiap satu baris tabel menunjukkan satu putaran CPR selama 2 menit. Ya, jadi selama 2 menit perawat melakukan 5 siklus CPR yang terdiri dari 30 kompresi berbanding 2 ventilasi. Sehingga setiap 2 menit penolong harus melakukan SAS. Apa itu SAS? SAS adalah stop CPR, analysis of rhythm dari gambaran jantung atau analisa gambaran irama jantung, serta switch kompresor atau bergantian penolong untuk memberikan kompresi. Selama algoritma berjalan, terapi obat yang diberikan meliputi ketentuan sebagai berikut. Untuk algoritma dengan gambaran unshockable, tadi ada PEA dan juga asystole, hanya diberikan epinephrine 1 mg yang diulang setiap 3 sampai dengan 5 menit tanpa dosis maksimal.
Sehingga demikian, setiap satu putaran CPR akan diberikan obat, yaitu epinefrin, dan satu putaran CPR lainnya tanpa diberikan obat ataupun no drugs secara bergantian antara epinefrin tadi dengan tanpa obat atau no drugs. Sedangkan untuk gambaran shockable, ada gambar ventricle tachycardia tanpa nadi tadi dengan juga ventricle fibrilasi, terdapat dua jenis obat yang akan diberikan pada pasien. Obat pertama yaitu epinefrin 1 mg dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya, harus diberikan jeda 3-5 menit. Kemudian obat yang kedua yaitu amiodaron ataupun lidocaine. Amiodaron memiliki dosis maksimal 450 mg yang diberikan dalam 2 kali pemberian atau 2 sediaan. Sediaan yang pertama yaitu pemberian 300 mg dan sediaan kedua adalah 150 mg. Pemberian amiodaron diberikan jeda sekitar 3-5 menit, artinya disisipkan di antara obat-obat epinefrin yang diberikan pada pasien, sehingga apabila dosis amiodaron sudah maksimal, yaitu 450 mg atau 2 kali pemberian, maka epinefrin diberikan berselang dengan no drugs. Selanjutnya, apabila di rumah sakit tidak tersedia obat amiodaron ini, dapat diganti dengan lidocaine. Namun demikian, lidocaine harus dihitung dosisnya. Dosis yang diberikan perlu dihitung terlebih dahulu dengan rumus-rumus yang tersedia pada slide. Dosis yang pertama yaitu 1 sampai dengan 1,5 mg per kilogram berat badan. Dosis pemberian kedua adalah 0,5 sampai dengan 0,75 mg per kilogram berat badan. Dan dosis maksimalnya adalah 3 mg per kilogram berat badan. Dan diberikan juga dengan jeda 5-10 menit. Sehingga memang ada sedikit perbedaan dengan amiodaron ya. Setelah mengetahui jenis obat, selanjutnya mari kita berkenalan dengan defibrilasi. Saya yakin Anda sudah beberapa kali melihat tindakan kejut jantung disimulasikan pada film ataupun tayangan televisi ya. Tapi, tindakan tersebut apakah sudah sesuai? Mari kita pelajari. Defibrilasi sebetulnya dilakukan untuk menyingkirkan atau menghilangkan irama abnormal dengan menghentikan kontraksi jantung. Sehingga tindakan ini hanya ada pada kelompok gambaran irama jantung shockable, yaitu ventricle tachycardia tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Di mana pada kedua gambaran tersebut, kondisi jantung tidak dapat memompa darah dengan optimal. Pada ventricle tachycardia, jantung hanya berdenyut terlalu cepat, sehingga proses pengisian darah dan juga memompa darah sangat terbatas. Sedangkan pada ventricle fibrilasi, jantung hanya bergetar. Dalam kondisi ini juga darah tidak bisa terisi pada jantung dan tidak bisa dikompakan dengan optimal. Irama abnormal inilah yang harus disingkirkan dengan pemberian kejut jantung atau defibrilasi. Ada dua macam mesin defibrilator, yaitu defibrilator bifasik dan juga defibrilator monofasik. Silakan rekan-rekan nurse mencari tahu apa perbedaan di antara dua jenis mesin ini ya. Nanti dari joule-nya ataupun dari bentuk fisik dari defibrilasinya. Lalu, bagaimana langkah penggunaan defibrilator? Silakan rekan-rekan nurse pelajari pada modul yang telah diberikan. Baik nurse, demikianlah informasi umum mengenai implementasi asuhan keperawatan berupa pengantar tindakan algoritma bantuan hidup lanjut pada pasien di ruang intensif. Semoga informasi tadi dapat semakin meningkatkan rasa ingin tahu para calon nurse untuk mempelajari lebih dalam mengenai topik kita pada hari ini. Sebelum kita bertemu di ruang laboratorium untuk melaksanakan praktikum terkait algoritma bantuan hidup dasar, silakan rekan-rekan mahasiswa dapat membaca modul yang telah disediakan pada LEADS dan juga mempelajari standar operasional prosedur yang berkaitan dengan topik hari ini. Silakan nurse muda juga membuat list pertanyaan sesuai dengan materi yang ada. Apakah masih ada materi yang tidak dimengerti dari modul ataupun dari video pada saat ini? Silakan rekan-rekan nurse tanyakan pada saat kita bertemu di ruang laboratorium. Demikian, saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses, sampai jumpa pada aktivitas pembelajaran laboratorium. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bela negara.